Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, kawan-kawan semua. Terkhusus untuk yang saya hormati Bapak Sigit Mintoro, ST MTI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Big Data. Sore ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi tugas Big Data yang berjudul Millennial Data Mining di era IR atau Industry Revolution 4.0 dan Key Teknologi. Perkenalkan, nama saya Nugrahi Rusdi dengan NPM 2207-108P. Baiklah, pengertian dari data mining itu sendiri adalah sebuah proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam sebuah tempat penyimpanan data yang berukuran besar untuk menemukan pola yang berguna. Jadi pada masa era industri 4.0 itu, setiap entitas ini memiliki data dalam jumlah yang sangat besar. Bayangkan saja kalau setiap milenial itu beraktivitas dalam mengupload foto, mengunggah gambar, mengunggah video, dan memiliki data-data seperti data pribadi, yakni nomor KTP dan sebagainya, maka itu akan memerlukan suatu proses pengolahan data, pengumpulan data, agar dapat dianalisa secara cepat dan akurat, sehingga mempunyai manfaat yang lebih besar. Kemudian karena judulnya adalah data mining milenial, maka apa sih karakteristik dari milenial itu sendiri? Milenial itu dikenal sebagai generasi Y atau generasi langgas. Para peneliti dan ahli pada umumnya menggunakan batas waktu untuk mengelompokkan milenial mulai dari awal tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an. Jadi mereka yang lahir pada awal tahun 1980-an, kemudian sampai saat ini tahun 2000-an, maka dikenal dengan generasi milenial. Apa sih generasi milenial itu? Khususnya di Indonesia, generasi milenial itu merupakan 34% dari penduduk Indonesia. Dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, 34%-nya adalah generasi milenial dan akan terus mendominasi hingga 2035. Kemudian ada perilaku milenial Indonesia. Perilaku milenial Indonesia itu seperti kecanduan internet. Lalu ada apa tadi? Eh, Kemudian pengguna internet didominasi oleh milenial adalah mengkonsumsi internet lebih dari 7 jam per hari. Kemudian apalagi karakteristiknya yaitu dompet tipis, artinya bukan tak punya uang, tapi tidak mau menggunakan uang cash. Jadi lebih ke non cash, non tunai artinya. Lalu kerja cerdas dan cepat, mudah beradaptasi dan bekerja lebih efisien karena penggunaan teknologi tadi. Bisa apa saja, terbiasa multitasking dan mampu melakukan dua tiga pekerjaan sekaligus, ya dengan bantuan adanya komputer dan gadget serta iPad dan sebagainya. Kemudian generasi milenial ini dapat liburan kapan saja dan di mana saja. Lalu cuek dengan politik dan suka berbagi, kemudian tidak harus memiliki. Bagi milenial, akses itu lebih penting daripada kepemilikan itu sendiri. Nah, dalam kaitannya dengan revolusi industri, kita harus terlebih dahulu mengetahui kapan awal revolusi industri itu mulai digaungkan. Revolusi industri itu dimulai dengan ditemukannya mesin uap sekitar tahun 1784. Seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan produksi semakin meningkat dan ditemukanlah sebuah alat proses produksi massal. Inilah yang menjadi tanda dimulainya industri 2.0, yaitu sekitar tahun 1870. Kemudian untuk revolusi industri tahap 3 atau IR
3.0 itu yaitu dimulai dengan adanya kehadiran komputer dalam proses penyelesaian setiap aktivitas. Lalu di revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan hadirnya jaringan internet. Ada Internet of Things, artinya di mana suatu objek itu yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia dan ke komputer atau manusia ke komputer. Kira-kira begitu ya. Nah, penerapan data miningnya pada era revolusi industri 4.0 ini, perkembangan teknologi informasi mulai dari smartphone hingga media sosial telah mengubah gaya hidup masyarakat hingga pada titik yang paling fundamental. Hingga data yang dihasilkan itu dari berbagai aktivitas tersebut sangatlah besar, bahkan berjumlah lebih dari gigabyte, petabyte, dan sebagainya. Kemudian maka diperlukan suatu metode dalam pengumpulan, pemrosesan, serta penganalisian data tersebut dengan eh, mesin atau sumber daya mesin yang lebih canggih daripada yang konvensional yang ada saat ini. Hingga manfaat dari pengolahan dan analisa tersebut dapat digunakan secara cepat dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih baru serta kebutuhan di masa yang akan datang. Tidak semua proses pencarian dan pengolahan itu disebut juga dengan data mining. Ada perbedaan antara data mining dan bukan data mining. Berikut ini contohnya yaitu satu, misalkan pengelompokan informasi yang mirip dalam konteks tertentu seperti hasil pencarian dengan mesin pencari, seperti mengelompokkan hasil pencarian universitas berdasarkan ya nilai akreditasi, jumlah mahasiswa, atau kualitas alumni. Nah, itu yang disebut dengan data mining. Tapi yang merupakan contoh dari bukan data mining yaitu pencarian informasi tertentu di internet, misalkan dengan mengetikkan keyword di mesin pencari, hanya itu saja tanpa adanya pengelompokan seperti yang pada gambar yang muncul di monitor bagian sebelah kiri itu. Adanya pengelompokan informasi. Contoh lainnya adalah misalkan hasil laporan keuangan saat ini yang digunakan untuk memprediksi pengeluaran dan pembelian selanjutnya. Jadi ada keterkaitan antara saat ini dan masa yang akan datang. Adanya prediksi, artinya adanya prediksi akan hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Nah, bukan data mining ini contohnya membandingkan data laporan keuangan bulan Januari, Februari, kemudian untuk mencari berapa kenaikan permintaan, hanya itu saja. Selanjutnya, tahapan-tahapan pada sebuah data mining. Di data mining itu kita mengenal adanya pembersihan data, artinya adanya proses penghilangan atau noise, data-data yang tidak konsisten dan data yang tidak relevan. Lalu yang kedua ada integrasi data, merupakan penggabungan data dari berbagai database ke dalam satu database baru. Lalu ada seleksi data, yaitu data yang ada pada database tadi, seringkali itu tidak semuanya terpakai. Oleh karena itu hanya data yang diambil untuk yang dianalisis secara khusus yang akan diambil dari database. Kemudian yang keempat ada transformation data. Data itu diubah dan digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Lalu yang kelima ada proses mining itu sendiri, yaitu proses utama saat metode diterapkan dan menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari sebuah data. Lalu ada tahapan yang keenam itu ada pattern evaluasi, yaitu di mana mengidentifikasi pola-pola yang ada, kemudian menarik ke dalam sebuah pengetahuan baru, sehingga dapat dinilai apakah itu hipotesannya memang tercapai ataukah tidak. Selanjutnya ada tujuan data mining. Tujuan dari data mining itu yaitu satu prediksi, yang kedua identifikasi, yang ketiga klasifikasi, dan keempat optimalisasi. Dalam hal prediksi tentunya data mining ini bertujuan untuk
menentukan bagaimana sebuah atribut tertentu akan berperilaku di masa yang akan datang. Misalnya saja berapa volume penjualan yang akan dihasilkan sebuah toko dalam periode masa tertentu. Lalu ada identifikasi, yaitu sebuah pola dalam sebuah data. Misalnya ada pasangan yang baru menikah kemudian cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli furnitur karena ya memang baru menikah. Lalu ada klasifikasi, di mana klasifikasi ini berarti mempartisi data ke dalam kelas-kelas. Contohnya itu misalkan pelanggan dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda dengan perilaku yang berbeda dalam berbelanja. Lalu ada optimalisasi, di mana optimalisasi yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas seperti waktu, ruang, atau materi. Misalnya cara terbaik menggunakan iklan itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan penjualan. Itulah contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir adalah manfaat data mining. Dalam era revolusi industri ini 4.0, itu big datanya memang berupa tentang volume ya, namun bukan jumlahnya di sini yang penting, tapi hasil olahan dari data atau volume yang besar tadi itu. Nah, manfaat data mining di sini berarti satu, membantu perusahaan dalam mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya. Karena banyaknya data tadi, maka akan dapat membantu perusahaan dalam mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya setelah diolah terlebih dahulu dengan menggunakan data mining. Lalu data mining ini membantu bisnis atau perusahaan atau manajemen perusahaan dalam membuat produksi yang menguntungkan dan penyesuaian operasional. Yang ketiga adalah membantu para data scientist agar dapat mudah mengambil sejumlah besar data dengan cepat dan akurat. Lalu yang keempat ada data scientist dapat menggunakan informasi tersebut untuk mendeteksi penipuan dan sebagainya atau tindak kejahatan dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, saya tahu presentasi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah meluangkan waktu untuk melihat presentasi ini. Dan tak lupa kepada Pak Sigit Mintoro, STMTI, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.